Selamat malam, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu yang berjudul Proyek Medium Pembelajaran Berbasis Kuis dalam bentuk web. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Maya Sari, kedua Rizwan Nur Hidayat, yang ketiga ada saya sendiri, Stephen Sirait. Untuk bab 1 atau pendahuluan akan dibacakan oleh Saudari Maya Sari. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada pendahuluan. Pada era digital seperti saat ini, teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Salah satu inovasi yang muncul dalam pendidikan adalah penggunaan platform pembelajaran berbasis web. Dalam konteks ini, kami ingin memperkenalkan proyek pembelajaran berbasis kuis dalam bentuk web. Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Kuis dalam bentuk web memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam mengajarkan materi secara interaktif dan menyenangkan. Dengan menggunakan platform ini, siswa dapat menguji pengetahuan mereka dengan cara interaktif dan mendapatkan umpan balik secara instan. Selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran merujuk pada segala bentuk alat, bahan, atau teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan informasi dan memfasilitasi pemahaman siswa. Media pembelajaran dapat berupa objek fisik seperti bentuk teks, papan tulis, poster, atau alat-alat presentasi. Namun dengan kemajuan teknologi, media pembelajaran juga dapat berupa media digital seperti video, animasi, presentasi elektronik, perangkat lunak interaktif, dan platform pembelajaran berbasis web. Tujuan utama media pembelajaran adalah memfasilitasi pemahaman dan transfer pengetahuan dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan efektif. Terdapat jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, seperti buku teks. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, media audiovisual. Yang kelima, media digital. Yang keenam, alat peraga. Yang ketujuh, media cetak. Yang kedelapan, papan tulis. Yang kesembilan, media sosial dan platform kolaboratif. Penggunaan jenis media pembelajaran harus didasarkan pada konteks pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta karakteristik dan kebutuhan siswa. Kombinasi media pembelajaran yang tepat dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Terdapat keunggulan media pembelajaran interaktif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran yang disesuaikan. Yang keempat, penayangan visual dan audio. Yang kelima, adanya umpan balik instan. Penggunaan kuis dalam pembelajaran. Manfaat kuis dalam pembelajaran yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Kuis interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran siswa secara aktif dengan materi pembelajaran, proses pertanyaan yang dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka. Yang kedua, menguji pemahaman dan pengetahuan. Media pembelajaran berbentuk kuis dapat digunakan untuk menguji pemahaman dan pengetahuan siswa tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan umpan balik instan yang diberikan dalam media pembelajaran berbentuk kuis memungkinkan siswa
untuk segera mengetahui kebenaran jawaban mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperbaiki kesalahan, mengklasifikasikan pemahaman, dan melacak perkembangan mereka. Yang keempat, mendorong pembelajaran mandiri. Media pembelajaran berbentuk kuis dapat digunakan secara mandiri oleh siswa. Mereka dapat mengakses kuis kapan saja dan di mana saja. Terdapat bentuk-bentuk kuis media pembelajaran. Yang pertama, berbentuk pilihan ganda. Yang kedua, isian singkat. Yang ketiga, berbentuk benar atau salah. Yang keempat, menyusun urutan. Yang kelima, pertanyaan terbuka. Yang keenam, gambar kuis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam kuis pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Pentingnya untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang diinginkan dicapai melalui penggunaan kuis. Kuis harus dirancang untuk menguji pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kunci yang ingin dipelajari. Yang kedua, relevansi konten. Kuis harus berkaitan erat dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan atau sedang dipelajari. Pertanyaan dan pilihan jawaban harus relevan dan mencakup materi yang telah disampaikan agar dapat menguji pemahaman siswa secara efektif. Yang ketiga, kedalaman dan kompleksitas pertanyaan. Pertanyaan dalam kuis harus menantang siswa untuk berpikir secara kritis dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Pertanyaan yang terlalu mudah atau terlalu sulit dapat mengurangi efektivitas kuis. Yang keempat, format pertanyaan. Format pertanyaan yang beragam dapat membantu menguji pemahaman siswa. Dari berbagai sudut pandang, menggunakan format seperti pilihan ganda, isian singkat, benar atau salah, atau pertanyaan terbuka. Yang kelima, waktu yang tepat. Durasi kuis harus disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Kuis yang terlalu singkat mungkin tidak mencakup pemahaman siswa secara menyeluruh. Sedangkan kuis yang terlalu panjang dapat membuat siswa cepat lebih atau kehilangan fokus. Yang keenam, penggunaan teknologi yang tepat. Jika penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi untuk kuis, penting untuk memilih platform yang mengelola dan menyampaikan kuis dengan baik. Fitur seperti umpan balik instan, kemampuan melacak hasil, dan fleksibilitas desain pertanyaan dapat meningkatkan efektivitas kuis. Yang ketujuh, kesesuaian dalam gaya pembelajaran siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Memperhatikan preferensi dan kebutuhan siswa dalam penggunaan kuis dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Beberapa siswa mungkin lebih responsif terhadap kuis interaktif, sementara yang lain mungkin lebih suka diskusi kelompok atau proyek kolaboratif. 8. Ketertiban siswa. Siswa harus aktif terlibat dalam kuis, mendorong partisipasi aktif, memberikan tantangan yang menarik, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Selanjutnya, pendekatan berbasis web. Pendekatan berbasis web merujuk pada pendekatan atau metode pembelajaran yang menggunakan teknologi web dan internet sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memanfaatkan kecanggihan teknologi web untuk mengirimkan berbagai dan berinteraksi dengan materi pembelajaran secara daring. Dalam pendekatan berbasis web, materi pembelajaran, sumber daya, dan aktivitas pembelajaran disajikan dalam bentuk digital melalui platform pembelajaran online, situs web, atau aplikasi web khusus. Siswa dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembelajaran ini melalui perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, laptop, tablet, atau ponsel pintar. Terdapat keunggulan pendekatan berbasis web. Yang pertama, aksesibilitas yang tinggi. Pendekatan berbasis web memungkinkan akses belajar yang mudah dan luas. Siswa dapat mengakses pembelajaran, sumber daya, dan aktivitas pembelajaran dari mana saja, kapan saja, selama mereka terhubung ke internet.
Yang kedua, fleksibilitas waktu dan tempat. Dengan pendekatan berbasis web, siswa dapat belajar sesuai dengan jadwal dan ritme mereka sendiri. Mereka tidak terbatas pada waktu yang dan tempat tertentu, sehingga dapat mengatur waktu belajar sesuai kebutuhan individu mereka. Yang ketiga, kekayaan sumber daya pembelajaran. Internet menyediakan akses berbagai sumber daya pembelajaran, termasuk materi pembelajaran digital, e-book, jurnal online, video pembelajaran, dan banyak lagi. Yang keempat, interaktif dan terlibat. Pendekatan berbasis web seringkali melibatkan elemen interaktif dalam pembelajaran siswa. Dapat berpartisipasi dalam aktivitas interaktif seperti kuis online, simulasi, diskusi forum, atau tugas kolaboratif. Yang kelima, personalisasi pembelajaran. Dalam pendekatan berbasis web, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Dapat memilih materi pembelajaran yang relevan, mengakses tingkat kesulitan yang sesuai, dan melacak kemajuan belajar mereka secara individu. Personalisasi ini membantu memastikan bahwa setiap siswa mendapat pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdapat aspek-aspek penting dalam pembuatan media pembelajaran berbasis web. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Pentingnya memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik sebelum memulai pembuatan media pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan menjadi panduan dalam merancang konten, aktivitas, dan interaksi dalam media pembelajaran. Yang kedua, desain user-friendly. Media pembelajaran berbasis web harus dirancang dengan antarmuka untuk digunakan dan intuitif. Penggunaan baik siswa maupun guru harus dapat dengan mudah menavigasi melalui konten dan fitur-fitur yang disediakan. Yang ketiga, konten yang relevan dan menarik. Konten dalam media pembelajaran harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan tingkat pemahaman siswa. Materi pembelajaran harus disajikan dengan yang menarik. Menggunakan media seperti video, grafik, atau animasi memperkaya pengalaman belajar siswa. Konten juga dapat disajikan dalam format yang mudah dipahami dan mengikuti. Media pembelajaran berbasis web harus mengandung elemen interaktif yang mendorong partisipasi aktif siswa, fitur seperti pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan terbuka, simulasi, atau tugas interaktif dapat membantu menguji pemahaman siswa. Yang kelima, responsif dan kompatibilitas. Media pembelajaran berbasis web harus responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk komputer, laptop, tablet, dan ponsel pintar. Yang keenam, ketersediaan sumber daya. Media pembelajaran harus menyediakan sumber daya tambahan yang mendukung pembelajaran seperti tautan ke situs web yang relevan ke e-book, jurnal online, dan video pendukung lainnya. Yang ketujuh, pengelolaan dan pelacakan kemajuan. Media pembelajaran berbasis web harus memiliki fitur yang memungkinkan guru untuk mengelola dan melacak kemajuan siswa. Yang kedelapan, keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi data siswa harus menjadi prioritas utama dalam pembuatan media pembelajaran berbasis web. Penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik sih, untuk bab 3 atau metodologi akan saya baca sendiri. Saya membaca. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu ada satu identifikasi tujuan pembelajaran. Ini ada dua jenis, yaitu mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai melalui media pembelajaran berbasis kuis, dan dua, menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik seperti mempelajari pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menguji pemahaman.
Yang kedua, menentukan konten dan materi pembelajaran. Terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi topik atau materi yang akan disampaikan melalui platform. Yang kedua, memilih konten yang relevan dan sesuai dengan target pengguna. Yang ketiga, membuat rencana pembelajaran terstruktur dan terorganisir. Yang ketiga, merancang struktur kuis. Menentukan jenis pertanyaan yang akan digunakan dalam kuis, seperti pilihan ganda atau isian singkat atau benar atau salah. Yang kedua, menentukan jumlah pertanyaan dan tingkat kesulitan yang sesuai. Yang ketiga, membuat urutan logis pertanyaan dan menentukan skor atau penilaian yang relevan. Selanjutnya itu ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan yang pertama ada pemilihan platform atau teknologi yang tepat. Yang pertama, melakukan penelitian untuk platform atau teknologi yang sesuai untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis web. Yang kedua, memilih platform pembuatan web yang memungkinkan integrasi kuis dan fitur interaktif. Yang ketiga, menentukan bahasa pemrograman atau framework yang digunakan untuk pengembangan. Selanjutnya yang kedua ada pembuatan antarmuka pengguna atau UI. Yang pertama ada merancang antarmuka pengguna yang menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya yang kedua, memperhatikan aspek desain grafis, kegunaan atau usability, dan responsivitas antarmuka. Yang ketiga ada mengintegrasikan elemen-elemen visual yang mendukung pembelajaran gambar, grafik, atau video. Yang ketiga ada pengembangan fitur-fitur kuis. Terdapat 3, yaitu membuat mekanisme pengolahan pertanyaan dan jawaban dalam platform. Yang kedua, mengimplementasikan fitur-fitur seperti pemilihan jawaban, waktu terbatas, scoring otomatis, dan umpan balik setelah menjawab. Yang ketiga, memastikan platform dapat menyimpan dan melacak kemajuan pengguna serta memberikan laporan hasil kuis. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Yang pertama ada uji coba platform dengan penggunaan target. Terdapat 3, yaitu melakukan uji coba platform dengan peserta yang mewakili target pengguna. Kedua, mengamati interaksi pengguna dan mengumpulkan data terkait penggunaan platform. Yang ketiga, ada mengevaluasi keefektifan platform dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua ada itu pengumpulan umpan balik dan evaluasi hasil. Terdapat 3, yang pertama ada meminta pengguna untuk memberikan umpan balik atau terkait pengalaman penggunaan platform. Yang kedua ada menganalisis hasil evaluasi, termasuk tingkat keterlibatan, pemahaman, dan kepuasan pengguna. Yang ketiga, menilai kesesuaian konten, struktur kuis, dan antarmuka pengguna berdasarkan umpan balik yang diterima. Yang ketiga itu ada penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. Terdapat 2, yang pertama ada menggunakan umpan balik dan hasil evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan platform. Yang kedua ada menyesuaikan konten. Untuk bab 4 atau hasil riset akan dibacakan oleh saudara Rispan. Baiklah, akan saya lanjutkan hasil riset. Berikut hasil riset dari kelompok kami. Bisa digeser, moderator. Hasil pembahasan kami pada proyek kali ini adalah media pembelajaran berbasis kuis dalam bentuk web merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran dalam makalah proyek ini. Kami telah membahas metodologi dan langkah-langkah pengembangan media pembelajaran berbasis kuis dalam bentuk web. Pada tahap perencanaan penting untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik, menentukan konten dan materi yang akan disampaikan, serta merancang struktur kuis yang sesuai. Tujuan pembelajaran yang jelas akan membantu dalam memilih konten yang relevan dan menyusun pertanyaan kuis yang efektif untuk mencapai tujuan berikut. Tahap pengembangan melibatkan pemulihan platform dan teknologi yang tepat. Proses ini melibatkan penelitian untuk memilih platform pembuatan web yang memungkinkan integrasi kuis dengan fitur interaktif. Selain itu, pembuatan antarmuka pengguna UI
yang menarik dan mudah digunakan juga menjadi fokus pada tahap ini. Pengembangan fitur-fitur kuis seperti pemilihan jawaban waktu terbatas, scoring otomatis, dan umpan balik setelah menjawab juga perlu diperhatikan agar pengalaman pengguna menjadi lebih interaktif dan efektif. Tahap evaluasi sangat penting untuk memastikan keefektifan media pembelajaran berbasis kuis dalam bentuk web yang telah dikembangkan. Uji coba platform dengan pengguna target akan membantu dalam mengamati interaksi pengguna dan mengumpulkan umpan balik terkait penggunaan platform. Umpan balik dan evaluasi hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan pada platform. Melalui proses ini, kita dapat meningkatkan kesesuaian konten, struktur kuis, dan antarmuka pengguna berdasarkan umpan balik yang diterima. Dalam pembahasan ini, kami juga menyoroti pentingnya integrasi media pembelajaran berbasis kuis dalam bentuk web dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Seperti model pembelajaran aktif, problem-based learning, atau cooperative learning, pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas pengguna media pembelajaran berbasis kuis dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, media pembelajaran berbasis kuis dalam bentuk web memberikan fleksibilitas, interaktivitas, dan umpan balik yang dapat meningkatkan pembelajaran peserta didik. Namun, penggunaan media ini juga perlu disesuaikan dengan konteks dan karakteristik peserta didik, serta didukung oleh pengelolaan yang baik agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan saya bacakan. Kesimpulannya adalah media pembelajaran berbasis kuis dalam bentuk web adalah pendekatan yang efektif dalam meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dengan menggunakan platform web, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dan menjawab pertanyaan kuis secara fleksibel dan interaktif. Baik, mungkin sekian hasil presentasi kami. Jika ada materi kami kurang lengkap atau penjelasan kami kurang bagus, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Ibu dan teman-teman sekalian, atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Stephen, nggak ditunjukkan itunya, proyeknya.